Siapa yang di sini yang menstruasinya itu tiba-tiba jadi sebentar sekali, yang tadinya normal-normal aja, ya kemudian jadi singkat. Ya kemudian bingung nih, tanya sana, tanya sini, ya kenapa nih saya menstruasinya jadi singkat? Ya pusing, ya akhirnya malah jadi stres ya mikirin menstruasi yang singkat tadi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menstruasi tiap orang memang beda-beda, nggak bisa disamakan A, B, tetangga sana, tetangga sini, nggak bisa disamakan. Ya, tapi kalau seandainya menstruasi yang tadinya normal tiba-tiba berubah jadi lebih singkat ataupun lebih pendek, ya itu berarti tidak normal. Mungkin banyak yang belum tahu ya, faktor utama mempengaruhi siklus menstruasi yaitu hormonal, ya hormon estrogen, hormon kewanitaan orang kenalnya. Ya, jadi hormon ini vital sekali ya fungsinya. Hormon ini dia untuk mematangkan organ reproduksi wanita. Ya, kemudian hormon ini juga itu mempersiapkan dinding rahim ya sebelum bakal janin ataupun embrio ini nempel di sana. Nah, jadi kalau seandainya siklus menstruasinya berubah dari biasanya, ya biasanya ada pengaruh dari hormon estrogen. Nah, ada yang mempengaruhi hormon estrogen ya. Pertama itu perimenopause. Tahu ya perimenopause itu apa? Nah, jadi perimenopause itu yaitu di mana masa sebelum menopause. Ya, kalau menopause kan nggak menstruasi sama sekali nih. Kalau perimenopause ya masih menstruasi ataupun menstruasinya di ujung-ujung. Ya, jadi dia akan mempengaruhi ya siklus menstruasinya, lama menstruasinya. Ya bisa nanti berbulan-bulan nggak menstruasi, bahkan akhirnya baru menstruasi. Ya intinya pada masa ini hormon estrogen itu menurun. Ya kalau menurun pasti akan mempengaruhi menstruasi. Nah bahkan bisa ya dalam 1 tahun itu nggak sampai 12 kali menstruasi teman-teman. Yang kedua, stres. Banyak yang masih menganggap stres ini sepele ya. Ah, stres saja, baperan dan sebagainya, kepikiran sana sini. Ya padahal stres ini luar biasa sekali ya mempengaruhi tubuh kita. Bahkan siklus menstruasi pun akan terpengaruh ya karena dia mempengaruhi hormon estrogen. Nah, jadi teman-teman, ya stres ini ya hormon stres itu bisa mengacaukan siklus menstruasi ya, digaris bawahi. Ya bisa lebih pendek, ya bisa lebih panjang siklus menstruasi dari biasanya. Nah bahkan mungkin nggak sadar aja nih ya teman-teman di rumah ketika stres ya bisa nih 1 bulan nggak menstruasi, 2 bulan nggak menstruasi ya cuma gara-gara stres. Nah stres ini ya bisa disertai dengan gejala lain ya, misalkan teman-teman jadi lesu ya, jadi nggak semangat ya, kemudian bisa nanti makannya jadi nggak nafsu makan ataupun bahkan jadi makannya lebih semangat ya, lebih banyak ya karena stres tadi. Ya akhirnya berat badannya ya bisa naik ya kalau yang nafsu makan banyak. Kalau nafsu makannya turun, berat badannya bisa turun ya, bisa nanti timbul juga cemas ya, panikan ya cuma gara-gara stres. Yang ketiga, KB hormonal. Nah, KB hormonal ini paling banyak digunakan di Indonesia ya. Mulai dari KB pil, KB suntik ya, kemudian KB implan ya, ini termasuk KB hormonal. Nah, KB hormonal ini kan dia mengandung hormon progesteron, hormon estrogen ya sintetis, dan ini berdampak ya terhadap siklus menstruasi teman-teman. Jadi salah satu efek yang bisa muncul ya ketika menggunakan KB hormonal yaitu tadi ya siklus menstruasi teman-teman bisa lebih pendek ya dari biasanya. Nah perubahan ini juga bisa teman-teman alami nih ketika terjadi perubahan KB ya, misalkan ya dari KB suntik ke pil ataupun sebaliknya, ataupun perubahan dari KB yang non hormonal ke hormonal. Nah ini bisa aja ya dialami jadi lebih pendek ya, jadi jangan heran karena memang hormonal ini pengaruh ke tubuh. Yang keempat, PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Nah pernah dengar nggak nih? Jadi ini penyakit ya terjadi pada wanita ya, Polycystic Ovarium Syndrome ini dimana hormon laki-laki itu diproduksi lebih banyak ya, akhirnya akan menyebabkan hormon estrogen itu sedikit ya, akhirnya siklus menstruasi bisa jadi lebih pendek, bahkan ya bisa bolong-bolong, menstruasi enggak ya, jadi enggak teratur. Yang kelima, menyusui. Yang dimaksud menyusui ini tentu menyusui bayi ya, nah ya. Jadi ketika ibu menyusui ya, ini nanti akan memproduksi hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini akan mempengaruhi ya ovulasi, dia menghambat pelepasan sel telur ataupun disebut dengan ovulasi tadi. Nah, kondisi ini ya akan mempengaruhi tentunya siklus menstruasi. Ya, jadi itu normal ya. Jadi jangan heran kalau seandainya saat menyusui siklus menstruasinya
Ya bisa datang, bisa tidak, ataupun tidak teratur, bahkan lebih pendek itu hal yang normal. Jadi kalau teman sehat di rumah, yang menstruasinya itu lebih pendek daripada biasanya, kalau seandainya baru sesekali itu nggak masalah ya, jangan khawatir. Tapi kalau sudah sering, ya lebih sering, ya daripada kepikiran, ya itu lebih baik diperiksakan ke dokter supaya lebih dini tahunya sakit apa ini. Ya jadi nggak ngira-ngira cari sana cari sini, malah jadi nanti stres ya. Kalau stres malah beneran sakit jadinya. Oke, jadi jangan ragu untuk konsultasi ke dokter kalau memang sudah sering menstruasinya itu lebih pendek ataupun tidak normal dari biasanya. Kalau seandainya suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.